Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran administrasi umum. Hari ini kita akan membahas tentang asas-asas manajemen perkantoran, memanage kantor, kegiatan kantor ya. Masih ingat mungkin kalian dengan hmm, empat empat sekawan ya yang berencana membuat usaha kecil ya dengan mengambil tempat rumah di rumah ini. Mereka berencana ingin membuat usaha tas ya, usaha tas yang mereka sepakat untuk menjadikan Santoso sebagai manajer ya. Kemudian akhirnya Santoso membuat struktur seperti ini sebagai manajer, Pipit untuk bagian administrasi dan keuangan, kemudian David sebagian bagian pemasaran, mereka berempat ya. Endah untuk bagian produksi, dia termasuk orang yang punya seni gitu, kreatif. Nah, kemudian nanti untuk persediaan barang akan mengangkat yang lain. Dalam hal ini administrasi, kegiatan administrasi masih ya, sederhana ya. Jadi semuanya ditangani oleh Pipit dan keuangan gabung masih ya. Jadi kalau ada bagian pemasaran bermaksud memasarkan produknya gitu, untuk membuat surat katakanlah ya, ke Pipit lah, dia datang ke Pipit ya, dalam satu rumah kan gitu ya. Juga Endah juga kalau ada kaitan dengan administrasi, kemudian persediaan barang, ingin memerlukan barang misalnya kulit atau apa karena untuk tas aja, ingin pesan keluar pakai surat, datang ke Pipit gitu. Ketika ada hasil produksi dipasarkan, yang mencatat keuangan Pipit, masih kerjasama dalam satu rumah gitu ya, sederhana. Jadi Pipit bagian administrasi. Itu 2018 ya. 2002 perusahaan udah mulai besar gitu ya. Akhirnya Pipit melepas ke pekerjaannya untuk bagian keuangan ditunjuk oleh seseorang ya. Gue juga pergudangan udah ada gitu. Ya kenapa? Karena Pipit sudah konsentrasi di bidang administrasinya, karena harus menangani perusahaan yang sudah besar, pemasaran sudah banyak sekali, cabang-cabangnya, perusahaan sudah banyak sekali, pesanan-pesanan, jadi ada surat masuk harus ditekel, kemudian ada tamu-tamu yang datang dan sebagainya. Bagian siapa yang datang tamu, surat ketika datang untuk pemasaran ya harus ke Pipit dulu tentunya ya. Surat yang dan semuanya pokoknya harus termasuk tamu yang ingin ke direktur. Pekerjaan Pipit sudah cukup besar ya, sehingga Pipit di sini 2025 Pipit mempunyai anak buah ya. Surat yang begitu banyaknya, bahkan di samping harus mengetik, memperbanyak dan lain sebagainya, banyak surat masuk harus diterima, tamu-tamu harus diterima, dia udah punya anak buah ya Pipit. Kemudian penerimaan surat sudah ada terkonsentrasi. Nah, kemudian surat semua dikendalikan di pusat di sini. Surat sebelum disampaikan ke bagian pemasaran, atau misalnya surat ingin ke produksi, atau surat ke bagian ke manajer pergudangan, itu setelah diterima sebelum disampaikan harus oleh bagian pengendalian, itu harus ke bagian penyimpanan dulu. Kenapa? Untuk disimpan sebagai arsipnya. Semua arsip semua terkendali di sini ya, yang beribu-ribu surat. Nah, semua kegiatan administrasi disentralkan ya oleh satu unit organisasi, namanya di sini tata usaha. Itu yang dikenal dengan istilah memanage ke kantor secara sentral ya, terpusat. Manajemen perkantoran, memanage dalam asas sentralisasi gitu ya, asas sentralisasi dalam administrasi perkantoran atau dalam manajemen perkantoran ya. Jadi di sini ada khusus divisi kearsipan, surat-surat masuk sebelum disebar, sudah disampaikan ke bagian masing-masing oleh penerima dan oleh pengendali. Harus terima dulu bagian arsip, baru setelah dicatat oleh bagian arsip baru disampaikan. Semua terkendali di sini. Ada kebalikannya ya, karena semakin besar perusahaan itu, kadang-kadang kalau sudah besar perusahaan ini, kalau sudah besar kadang-kadang masing-masing divisi itu tempatnya pun bisa berjauhan gitu ya. Ini kalau tadinya terkonsentrasi di rumah aja, satu rumah,
Bagian pemasaran dia punya gedung sendiri, gedung pemasaran, kantor kantor pemasaran. Nanti barang-barang hasil produk terkumpul di sini. Produksi ada pabrik sendiri gitu ya. Oke, setelah begitu akhirnya administrasi agak mendapatkan kesulitan gitu ya. Karena sudah cukup banyak yang harus dikendalikan, terlalu banyak, lama kelamaan ya udah, ini kan sentralisasi, ini kebalikannya ya. Kebalikannya berarti ini kan sentralisasi kan. Nah, ini kebalikannya, hilang. Pusat nggak ada. Udah semuanya dikerjakan oleh bagian masing-masing. Ini desentralisasi. Jadi bagian pemasaran ngurusin administrasi sendiri, mulai mau surat keluar dia buat sendiri gitu. Surat masuk dia kelola sendiri. Semua bagian-bagian yang lain. Berarti ini desentralisasi. Pecah. Ngurusin arsip disimpan di situ. Diketik di sini pokoknya. Ya mungkin apa perbedaannya ya. Nah, ada juga ini karena ya udah berjauhan ya, ini mereka masing-masing. Tapi ada juga yang gabungan gitu ya, gabungan. Di pusat tetap ada, di masing-masing juga ada administrasi. Jadi untuk masing-masing misalnya bagian pemasaran ngurusin administrasi khusus tentang pemasaran saja gitu, yang ada di bidangnya. Begitu produksi juga bagian penggudangan. Jadi tidak harus, kalau bisa dikerjakan sendiri dan urusan bagiannya tidak perlu harus ke pusat ya. Jadi yang penting kan manajer pergudangannya benar, memang dia, kemudian manajer pemasaran dia mengetahui dan dia yang membuatnya begitu atas dengan bantuan bagian administrasi. Nah, ini gabungan, tetapi pusat juga masih ada karena ada administrasi yang berkaitan dengan seluruh ya, ada administrasi tata persuratan dan sebagainya, ada berkaitan dengan seluruh unit-unit dan termasuk direktur, otomatis kan ke pusat dulu gitu. Kemudian untuk yang masing-masing bisa dikendalikan oleh bagian masing-masing ya, bagian jadi ada dua-duanya. Itu jadi namanya gabungan. Atau istilahnya dekonsentralisasi. Tadi pertama sentralisasi, desentralisasi, ini dekonsentralisasi, gabungan. Karena tidak, sebenarnya pada prinsipnya mula-mulanya kan pasti sentralisasi, tapi itu semakin banyak kan kalau perusahaannya kecil itu bisa ya. Kalau perusahaannya kecil, kalau sudah besar susah juga, terlalu bagian tata usaha terlalu banyak sekali menanganinya gitu. Akhirnya jadilah masing-masing membuat juga. Jadi perkembangan dari sentralisasi gitu, tidak bisa langsung ujung-ujung langsung desentralisasi. Biasanya jarang perusahaan itu ada desentralisasi saja, biasanya gabungan. Karena biasanya dari kecil sentralisasi, udah besar jadinya gabungan, tidak langsung desentralisasi berubah total, tiba-tiba hilang pusat kan nggak mungkin juga gitu ya. Tiba-tiba misalnya langsung seperti ini kan, biasanya ada kantor kecil dulu saat sendiri ketika perusahaan masih kecil, setelah itu baru berkembang jadi gabungan, tidak desentralisasi gitu. Tapi secara pengetahuan kan istilah yang ini namanya desentralisasi. Nah, ini yang gabungan berarti dua-duanya. Baik. Asas sentralisasi di sini yaitu tata usaha sebagai satuan organisasi ya, yang memikul pekerjaan operatif seperti menerima tamu, mengetik, mengolah surat dan sebagainya, juga mengarsip. Juga semua pekerjaan kantor dan perusahaan dibebankan dilaksanakan oleh satuan unit tersebut ya, dipusatkan gitu, yang tadi Bapak sampaikan. Sedangkan desentralisasi, setiap satuan organisasi, masing-masing unit tadi, misalnya pemasaran dan sebagainya, dalam seluruh perusahaan melakukan semua kerja perkantoran. Masing-masing unit melakukan pekerjaan semua kegiatan perkantoran, tapi di lingkungan masing-masing sendiri-sendiri. Pemasaran ya pemasaran gitu. Masing-masing divisi melakukan pekerjaan korespondensi. Nah, tapi kalau sentralisasi, pengiriman surat, penggolongan, pengendalian, penyimpanan surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit kearsipan secara tersentral. Surat masuk baru boleh disampaikan ke bagian masing-masing unit ya, setelah diterima oleh arsip dulu ya. Surat masuk baru boleh diterima oleh unit pengolah, dari unit pengolah nanti kan disampaikan ke bagian
bagiannya ke bagian produksi atau bagian pemasaran. Tapi sebelum diolah disampaikan dulu ke bagian kearsipan gitu. Untuk apa? Digandakan dan disimpan sebagai ada arsipnya. Nah, gitu, ada arsipnya. Baru setelah dari arsip baru diolah untuk disampaikan ke bagian masing-masing. Kalau desentralisasi ya langsung gitu. Masing-masing divisi langsung menerima korespondensi, melakukan korespondensi. Ya, penyimpanan arsip, dia bikin, memperbanyak, mengetik dan sebagainya. Asas sentralisasi kebaikannya, gitu, kelebihannya, karena masih satu pusat, pengawasan mudah dilakukan, prosedur lebih mudah diseragamkan. Kalau ada misalnya prosedur langkah-langkah, misalnya jam masuk, jam keluar, jam pulang dan sebagainya, berpakaian dan sebagainya, seragam. Penggunaan alat dan perabot bisa hemat karena masih terkonsentrasi satu tempat. Beban kerja bisa dibagi merata. Kemungkinan hilang arsip atau salah menyimpan kecil. Kenapa? Karena masih terpusat ya. Kemungkinan arsip ganda lebih kecil. Kenapa arsip ganda? Karena sudah desentralisasi ini, kan di pusat ada, di cabang juga ada, akhirnya bisa ganda tuh arsip. Oke, kekurangannya sentralisasi, tidak mungkin menampung banyak pekerjaan itu, karena kalau udah perusahaan besar itu kebanyakan. Jika perusahaan sudah besar, banyak divisi, terutama nanti di laporan akhir tahun gitu, karena banyak divisi kan banyak pasti surat masuk keluar ke divisi-divisi yang begitu banyak. Jadi tidak mungkin menampung banyak pekerjaan. Jadi berarti cukupnya kalau organisasi masih kecil ya. Oke, jadi kekurangannya tidak mungkin menampung banyak pekerjaan jika perusahaan sudah besar, harusnya masih kecil. Apalagi kalau divisinya tempatnya berjauhan, gedungnya berjauhan, ya karena mekar gitu. Petugas pusat belum tentu paham betul kebutuhan masing-masing divisi, ya sesuai di pusat. Ya karena banyak divisi ini butuh apa ya, divisi ini butuh apa ya, banyak. Sedangkan asal desentralisasi kelebihannya dapat melayani kebutuhan khusus bagi divisinya masing-masing karena dia ngerjain masing-masing kan. Penumpukan pekerjaan dapat dihindari. Ya kalau di pusat kan semuanya divisi ke pusat, soalnya tertumpuk penumpukan pekerjaan. 3. Dapat memperlancar pekerjaan pokok bagi divisi masing-masing. Jadi divisi masing-masing bisa melakukan pekerjaan pokoknya. Kalau yang sifatnya umum ya ke pusat masih. Kalau itu gabungan. Ini kalau desentralisasi ya itu dia masih bisa melakukan sendiri jika lancar pekerjaan karena tidak ke pusat. Kekurangannya keperluan alat jadi lebih banyak karena ada banyak bagian perkantoran di masing-masing divisi. Perlu tenaga ahli juga banyak, tenaga bidang perkantoran. Kemungkinan terjadi ketidakseragaman prosedur misalnya. Divisi lain kantornya di tempat ini, di bagian produksi, pabriknya di mana, hanya bisa aja ada ketidakseragaman, entah pakaian, entah tata cara, entah prosedur. Kemungkinan banyak dokumen ganda di pusat ada gitu. Kemudian di produksi ada, di pemasaran ada gitu ganda. Pengawasan kurang maksimal karena banyak divisi melakukan. Jadi secara administrasi pengawasan administrasinya kurang maksimal. Oke, kalau gabungan dekonsentrasi biasanya perusahaan sudah besar, jadi jarang perusahaan itu langsung desentralisasi, jarang. Biasanya dari sentralisasi langsung ke gabungan. Perusahaan jarang desentralisasi. Biasanya gabungan atau sentralisasi karena masih kecil perusahaannya. Jadi seperti itu ya, jarang gabungan perusahaan melaksanakan biasanya perusahaan besar memakai keduanya bersamaan, di mana perusahaan besar memerlukan satuan unit pelayanan pusat untuk melaksanakan dan bertanggung jawab mengenai segi-segi ketidaktahuan yang terdapat pada seluruh perusahaan. Jadi yang menyangkut informasi, data-data menyangkut semua, dan perintah-perintah menyangkut semua elemen termasuk divisi dan karyawan, maka masih dikendalikan oleh pusat gitu, sentral. Sedangkan yang berkaitan dengan masing-masing divisi dikerjakan oleh masing-masing divisi. Sebaliknya, sebagian kegiatan ketatahusan yang tidak tepat jika dipusatkan tetap akan dikerjakan oleh masing-masing satuan divisi. Satuan organisasi yang menangani pusat biasanya melayani membuat barang-barang cetakan gitu supaya sama seragam, misalnya kop surat, gitu, formulir, kartu-kartu, gimana, kartu anggota, kartu karyawan, itu dari pusat biasanya supaya sama.
satu perusahaan kan. Dua, pengadaan dan pembagian perabotan. Nah, supaya belanjanya satu bisa langsung banyak untuk semua, jadi murah kan. Atau seragam nah gitu. Maka kayak penggandaan dan pembagian perabotan, peralatan, bahan dan mesin-mesin kantor masih di pusat biasanya. Pemberian bimbingan, nah, bimbingan tentang pengawasan pelaksanaan kerja perkantoran, masalah bagaimana melaksanakan administrasi masih diarahkan oleh pusat, bagaimana agar masing-masing mempunyai kemampuan di bidang administrasi, masing-masing divisi ya ada, dan ada keseragaman masih ya, ada keseragaman cara, karena kan satu perusahaan berarti masih dibimbing oleh pusat. Kelebihannya ada keseragaman prosedur karena pusat masih juga mengendalikan kan ya prosedur tata usaha dan tata kerja. Proses kerja lancar karena dokumen berada di unit pengolah tersendiri masing-masing ya. Satu, terkait kepada sentralisasi kan prosedur sehingga tata kerja bisa sama seragam. Terkait kepada desentralisasinya, proses kerja lancar karena masing-masing unit mengerjakan. Efisiensi kerja di unit pengolah karena ada pemisahan jadi ada arsip aktif dan inaktif gitu dari bagian pengolah. Ini ya udah langsung aja taruh di pusat. Oh ini langsung kasih ke masing-masing cabang misalnya itu. Nanti setelah ke cabang habis sudah urusan kan. Itu ya kelemahannya masing-masing masih bercabang di dua tempat, pusat dan unit. Alat lebih banyak boros jadinya karena ada dua cabang. Masih memungkinkan arsip ganda ada di pusat, ada di masing-masing unit, bahkan di antara bagian produksi dengan bagian pemasaran masih bisa. Tenaga kerja perlu banyak karena adanya bidang administrasi di masing-masing unit. Itulah ya yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan memanage kegiatan kantor, yaitu asas manajemen perkantoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu dibuka lagi Google Classroom-nya. Materi ini Bapak sampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.